You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Waktunya Marc Marquez hentikan kutukan di sirkuit Silverstone. Rider tim Ducati Lenovo, Marc Marquez akan kembali dihadapkan ujian berat musim ini menjelang bergulirnya MotoGP Inggris 2025. Akhir pekan ini, MotoGP 2025 akan kembali dengan gelaran Grand Prix Inggris yang akan berlangsung di sirkuit Silverstone. Meski tampil mendominasi sejak awal seri, Marc Marquez punya catatan yang buruk di sirkuit legendaris Inggris ini. The Baby Alien tercatat belum pernah menang di sirkuit Silverstone sejak 10 tahun yang lalu. Kemenangan terakhir Marc Marquez di Silverstone terjadi pada tahun 2014 silam saat dirinya masih membela tim Repsol Honda. Musim ini, Marc Marquez yang berhasil tampil dominan dengan Ducati memiliki peluang besar untuk mengakhiri kutukan tersebut. Meski kesulitan menaklukkan Silverstone, pembalap asal Spanyol tersebut tercatat menjadi pembalap terbanyak yang meraih pole position di sirkuit ini. Balapan di Silverstone tentunya akan menjadi persaingan terbuka mengingat terdapat pembalap Gresini Racing Alex Marquez yang kerap tampil mengganggu sang kakak Marc di setiap Grand Prix. Selain itu, Francesco Bagnaia juga berambisi untuk bisa mengunci kemenangan di seri kali ini demi memangkas poin dari Marc yang berada di puncak klasemen. Silverstone juga masih cukup bersahabat dengan pembalap KTM Enea Bastianini yang pada musim sebelumnya menjadi jawara di seri kali ini mengalahkan Johann Zarco. Sementara itu, Marc Marquez tolak disamakan dengan Jorge Martin ketika putus kontrak dengan Honda di tengah jalan. Pembalap Ducati, Marc Marquez, mengawali musim ini dengan sangat baik. Dia menunjukkan adaptasi yang cepat terhadap motor barunya, mendominasi sejak putaran awal tahun. Namun, beberapa kesalahan di Austin dan Jerez memaksanya untuk bersikap lebih tenang. Ia juga tidak meremehkan dua rival utamanya dalam perebutan gelar, saudaranya Alex Marquez dan Francesco Bagnaia. Marquez juga angkat bicara tentang kontroversi antara Jorge Martin dan Aprilia. Setelah MotoGP Prancis, sebuah laporan mengejutkan dari motorsport.com menyatakan bahwa juara dunia bertahan, Jorge Martin ingin meninggalkan Aprilia pada akhir tahun. Martin dilaporkan ingin menggunakan klausul performa dalam kontraknya yang berkaitan dengan daya saing Aprilia pada MotoGP Prancis. Klausul tersebut tidak meyakinkannya meskipun hanya menghabiskan sedikit waktu di atas motor tahun ini. Masalahnya, saya ingin menunggu Martin dan timnya untuk membicarakannya, karena sampai mereka melakukannya, kita tidak tahu apakah itu nyata atau tidak, kata Marquez dilansir bolasport.com dari Motosan. Adalah hal yang wajar bagi Aprilia untuk berbicara karena mereka ada di sini dan mereka akan berbicara dan mengajukan banyak pertanyaan. Jadi, mari kita lihat. Kita akan menunggu karena saya menghormati mereka dan kita akan menunggu Martin dan timnya. Pembalap asli Cervera, Spanyol itu membandingkan situasi antara Martin dan Aprilia dengan kepergiannya sendiri dari Honda. Marquez mengakhiri kontraknya di HRC, Honda Racing Corporation, setahun lebih awal untuk bergabung dengan Gresini Racing pada 2024 sebelum bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk musim ini. Saya rasa situasi saya benar-benar berbeda. Pertama, karena saya baru saja menyelesaikan 4 tahun dengan banyak cedera, ujar Marquez. Kedua, apa yang saya capai? Karena pada akhirnya kami adalah satu tim, adalah kami memenangkan 6 kejuaraan dunia bersama Honda. Kami memiliki hubungan yang luar biasa. Bahkan sekarang kami memiliki hubungan yang sangat baik. Dan pada akhirnya, karena sejujurnya, jumlah anggaran yang mereka keluarkan untuk gaji saya tidak diperlukan karena mereka perlu berinvestasi dalam proyek, bukan pada pembalap. Jadi, ya, hubungan saya dengan mereka sangat istimewa. Dan itu adalah kesepakatan bersama. Marquez juga menanggapi komentar Bagnaia yang mengklaim bahwa Marquez dapat melaju kencang bahkan dengan traktor. Pada akhirnya, saya memilih Ducati karena saya membutuhkan Ducati untuk melaju kencang. Jadi saya juga tidak mampu melaju kencang dengan segala hal, kata Marquez mengacu pada tugas terakhirnya dengan Honda. Tetapi memang benar bahwa saya selalu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan, baik dengan satu pengaturan atau lainnya, mendapatkan waktu dengan cara yang lebih nyaman atau tidak nyaman.
Tetapi pengalaman juga sedikit membantu saya menemukan cara yang tepat untuk mempertahankan kecepatan saya pada hari Minggu, yang merupakan hal yang paling penting. Saat ini saya beradaptasi dengan baik, tetapi Pekco cepat atau lambat akan menjadi sangat cepat karena dia tidak terlalu jauh di belakang seperti yang terlihat. Dia tidak tertinggal jauh seperti yang ditunjukkan hasil, karena saya memiliki telemetrinya dan dia mengambil banyak tikungan lebih cepat dari saya. Jadi dia akan berada di sana akhir pekan ini atau berikutnya. Di lain sisi, Marquez adalah favorit dalam perebutan gelar juara dunia dan kini menempati posisi teratas di klasemen. Marquez tetap tenang dan tidak menganggap dirinya sebagai satu-satunya saingannya. Saya tidak melihatnya seperti itu, terutama karena kita akan melihatnya di sini juga. Ini adalah salah satu dari ajang itu, salah satu sirkuit seperti Qatar, di mana Pekco dan Alex secara historis sangat cepat, tutur Marquez. Namun, kami akan mencoba melakukan pekerjaan kami dan berusaha untuk tidak membuat kesalahan. Itu akan menjadi hal yang paling penting karena ini sudah ketiga kalinya saya berhasil mendapatkan sedikit keuntungan dalam kejuaraan. Berusaha untuk tidak menyia-nyiakannya pada hari Minggu, tetapi lebih kepada mampu memperpanjangnya sedikit lebih lama. Sementara itu, Marc Marquez bocorkan kelemahan sendiri di sirkuit Silverstone. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengungkap alasan mengapa dia sulit menaklukkan sirkuit Silverstone jelang MotoGP Inggris 2025. Sejak debut di kelas MotoGP, Marc Marquez baru sekali menang di balapan MotoGP Inggris. Kemenangan perdananya di Silverstone diraih pada musim kedua dia di kelas para raja, tepatnya pada 2014 silam saat masih bersama Repsol Honda. Setelah itu, juara dunia 8 kali itu sering gagal naik podium tertinggi. Dari semua macam sirkuit yang pernah dilalui Marquez selama ini, sirkuit Silverstone tergolong yang paling jarang dia menangi. Padahal sampai saat ini Marquez tercatat sebagai pembalap yang paling sering membukukan pole position di sana. Marquez meraih posisi start terdepan di IP Inggris dalam 5 kali kesempatan, yaitu 2013, 2014, 2015, 2017, dan 2019. Akan tetapi kemenangan seakan selalu menjauh dari pembalap berjuluk si semut dari Cervera itu. Selain di tahun 2014, modal pole gagal dikonversi menjadi kemenangan. Pada 2013 dan 2019, dia kalah setelah disalip Jorge Lorenzo dan Alex Rins. Sedangkan pada 2015 dia gagal menang karena mengalami crash di tikungan 1. Kemudian di tahun 2017 dia apes karena masalah mesin. Catatan Marquez yang jarang menang walau punya modal bagus di salah sirkuit terpanjang di MotoGP itu ternyata ada hubungannya dengan kelemahan dia. Menjelang MotoGP Inggris 2025, Marquez pun ditanya seputar hal itu. Saya tahu mengapa, saya lemah di sana, dan saya akan menghindarinya akhir pekan ini, kata Marquez dikutip Bola Sport dari Speedweek. Tapi saya lebih suka tidak mengungkapnya sebelum lomba. Karena kalau tidak, adik saya akan, tambahnya tersenyum. Mungkin adik saya sudah tahu, tandasnya sambil bercanda. Kalau saya ungkap, adik dan rekan setim saya akan tahu. Alex, Marquez, dan Pekco, Francesco Bagnaia, akan tampil cepat. Namun saya juga akan mencoba untuk menjadi cepat tidak hanya satu putaran tetapi juga dalam sesi balapan, tandasnya. Meski sempat bercanda dan ragu untuk menjelaskan, pada akhirnya Marquez terbuka untuk mengakui sisi lemahnya meski tidak rinci. Tikungan panjang ke kanan adalah salah satu titik lemah saya, bahkan di balapan Catalunya dan Qatar juga, jelas Marquez. Sirkuit Silverstone di Inggris memiliki total 18 tikungan, dengan rincian 10 tikungan kanan dan 8 tikungan kiri. Sejumlah titik yang mungkin berpotensi memberi kesulitan bagi Marquez adalah rangkaian tikungan kanan di tikungan 7, 8, 9 dan kemudian tikungan 17, 18 yang menuju garis finish. Kalah pahit di tikungan terakhir pada balapan MotoGP Inggris pernah dialami Marquez pada 2019. Namun, Marquez punya alasan untuk tetap percaya diri. Berkaca pada IP Qatar 2025 kemarin, dia tetap dapat melakukan bersih. Dia pun optimistis bisa kembali mengulang kenangan manis dari kemenangan 11 tahun lalu. Tahun ini di Qatar bisa berbeda, menang, red, jadi kita lihat saja nanti. Jangan panik, jangan stres, kata Marquez.